أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang budiman, kesempatan ini kita coba merenungi tentang bulan berkah. Ya, bulan Ramadan adalah bulan berkah. Apa itu barokah? Barokah adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Uang yang berberkah adalah uang yang selalu menambah kebaikan bagi yang memanfaatkannya. Umur yang berkah adalah umur yang selalu mendatangkan kebaikan. Begitu. Mobil yang berkah adalah mobil yang digunakan untuk kebaikan. Pokoknya apapun bentuknya, ketika kita manfaatkan lalu dimanfaatkan untuk kebaikan demi kebaikan, itulah berkah. Biasanya berkah itu muncul memang karena ada niat baik, perbuatan baik, sehingga apapun menjadi baik, akhirnya berkah. Lawan katanya tentu bukan berkah. Uang yang tidak berkah walaupun banyak, uang kadang mendatangkan kesengsaraan. Ya, jadi berkah seperti itu. Maka saat atau waktu yang berkah namanya waktu al-mubarak. Kenapa berberkah? Karena di saat itu ya, inti keberkatan itu ada. Inti keberkatan ya wahyu ini Quran. Quran adalah sumber barokah, sumber kebaikan. Sehingga waktu di saat turunnya Quran adalah waktu yang berberkah. Kita mulai dari Quran adalah berkah. Misalnya kita baca pada surah Shad ya, surah Shad itu surah ke-38. Di sini pada ayat ke 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran itu anzalnahu, kami Allah menurunkan Quran kepadamu mubarak. Bahwa kitab Quran ini penuh berkah. Ya. Maka waktu atau saat di mana Quran diturunkan itu adalah saat yang berberkah. Misalnya kita baca surah apa lagi nih? Ad-Dukhan misalnya ya, surah Ad-Dukhan itu surah ke-44 ya. Pada ayat ke-3 Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Kami turunkan Quran di satu malam yang penuh berkah, gitu ya. Karena Quran itu adalah sumber kebaikan, sumber berkah, ya. Maka malam ketika Quran turun, di mana di Gua Hira pada tanggal
17 Ramadan di malam hari malaikat Jibril datang membawa turun wahyu. Itulah malam yang penuh berkah. Sehingga bulan saat Quran ini diturunkan, maka bulan itu menjadi penuh berkah. Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Quran. Ya, bulan Ramadan di mana bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Oke, kita sudah tahu Quran adalah sumber barokah. Oke, malam ketika turun Quran juga malam yang berberkah. Bulan ketika di dalam bulan itu turun Quran juga bulan yang berberkah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita juga manusia menjadi berberkah? Kan gitu. Sebab buat apa sih Quran berberkah? Gitu? Malam barokah, bulan barokah kalau kita sendiri tidak berberkah. Nah sekarang bagaimana agar berkah itu bukan hanya pada Quran, bukan hanya pada malam turunnya Quran, bukan juga hanya pada bulan di mana Quran turun di dalamnya, tapi berkah itu juga masuk dalam diri kita. Maka kita lihat misalnya kembali pada surah Shad. Di ini dikatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang aku turunkan kepadamu yang penuh berkah itu adalah liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru agar umat manusia ya mentadaburi ayat. Waliyatadzakkara ulul albab agar orang yang punya nalar selalu mengingat-ingat, selalu merenungi ya Al-Quran itu. Kalau dengan demikian, agar kita penuh berkah, agar kita juga mendapat berkah adalah persyaratannya kita yadabbaru ayatihi, mentadaburi ayat dan selalu menjadikan ayat itu sebagai tadzkirah, sebagai peringatan pada diri kita. Sama juga dalam surah Al-Baqarah juga begitu. Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan saat diturunkan Al-Quran, hudal linnas, bimbingan hidup bagi umat manusia. Artinya kalau manusia juga kepingin dapat berkah seperti bulan Ramadan, manusia kepingin dapat berkah seperti malam saat turunnya Quran, bahkan manusia juga kepingin dapat berkah seperti Quran itu sendiri, maka persyaratannya adalah manusia menjadikan Quran sebagai pedoman hidup ya. Hudan linnas, mempedomani Quran, menjadikan Quran sebagai bimbingan hidup. Oke, saya kira sudah bisa dipahami itu ya. Jadi kami ulang lagi ya. Quran sumber berkah. Malam hari ketika Quran diturunkan juga malam berberkah. Bulan Ramadan di mana Quran diturunkan juga bulan berberkah. Sehingga ketika kita manusia kepingin berberkah, maka kita harus menjadikan Quran sebagai pedoman. Bagaimana mempedomani Quran? Baik, mempedomani Quran paling tidak ada 5. Ada 5 ya. Yang pertama, internalisasi Al-Quran. Bagaimana Quran bisa kita serap ke dalam jiwa kita. Yang kedua, sosialisasi Al-Quran. Bagaimana agar kita berupaya untuk menyebarkan Quran kepada orang di sekitar kita, kepada umat manusia. Yang ketiga, aktualisasi Al-Quran atau implementasi atau apalagi aplikasi, sama aja ya. Bagaimana Quran itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita. Yang keempat, ekspansi Al-Quran. Bagaimana agar praktek kehidupan Quran itu juga bisa meluas, dipraktekkan oleh
ya semakin masyarakat luas semakin mempraktikkan Al-Quran, ekspansi terus. Yang ke berapa lagi nih? Yang kelima, proteksi Al-Quran. Bagaimana agar Al-Quran bisa terinternalisasi, Quran bisa tersosialisasi, Quran bisa teraplikasi, bisa tetap ekspansi. Harus ada yang proteksi, harus ada yang selalu mengkawal, melindungi. Nah, gitu. Baik, kita mulai satu persatu. Ini insya Allah ringkas-ringkas saja. Yang pertama, internalisasi. Untuk internalisasi, kita lihat dalam Quran banyak caranya. Yang pertama, qiraah. Quran harus selalu dibaca. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Quran pasti datang pada hari kiamat memberi pembelaan bagi orang yang membaca. Ya. Dalam kehidupan ini bacaan cukup banyak. Kita membaca WA, baca Facebook, baca buku pelajaran, baca koran, macam-macam kita baca. Semua bacaan itu bermanfaat, tetapi manfaat bacaan itu berakhir ketika kita meninggal dunia. Ketika kita sudah di alam kubur, maka ilmu ekonomi tidak ada gunanya buat kita, karena tidak mungkin kita juga berdagang di alam kubur. Begitu. Ketika di alam kubur, ilmu kedokteran, kesehatan juga tidak ada gunanya, tidak mungkin di sana kita praktek pengobatan. Ilmu politik tidak ada gunanya juga, tidak mungkin di alam kubur kita ikut pilpres. Sehingga semua ilmu itu berakhir ketika kita telah meninggal. Tetapi khusus Al-Quran itu bacaannya tetap abadi. Bahkan pada hari kiamat, bacaan Quran yang merupakan firman suci akan membela kita, makhluk Allah, makhluk zat yang maha suci itu. Jadi firman akan membela makhluknya yang selalu dekat dengan firman itu pada hari kiamat. Yang kedua, tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, sesuai dengan tajwidnya, makhrajnya, pelan-pelan kita baca. Ya. Kalau bacaan kita pelan, sehingga Allah berkenan, inna sanulqi alaika qaulan sakila, pelan-pelan, nilai-nilai wahyu yang sangat sakila, yang sangat berbobot itu sanulqi alaika, Allah akan masukkan dalam jiwamu. Jadi bisa meresap ya ketika kita renungi Al-Quran itu. Yang ketiga, tadabbur. Tadabbur itu penghayatan. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak menghayati Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hatinya tertutup. Jiwa kita selalu melakukan aktivitas jiwa itu penghayatan. Kita biasa menghayati nikmatnya Coto Makassar. Orang yang senang sepak bola menghayati bagaimana tendangannya Ronaldo yang geledek itu. Ada juga yang menghayati nikmatnya saat merenung sendiri di tengah malam, menghayati kekasih yang jauh. Nah, jiwa itu akan selalu menghayati. Allah menuntun kita, memberi panduan agar penghayatan yang merupakan aktivitas dari jiwa kita itu diarahkan pada Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Pada zaman Orde Baru ada namanya P4, pedoman penghayatan dan pengamalan. Jadi dihayati Pancasila itu. Nah, kalau kita mampu berusaha untuk mengarahkan hati untuk menghayati Quran dengan membaca, dengan tartil, sehingga pelan-pelan Quran dihayati, itu hati menjadi tidak tertutup. Tapi kalau tidak pernah kita berusaha menghayati Quran, maka penghayatan yang lain menjadi menutupi hati, akhirnya Quran tidak bisa masuk, telah terhalang oleh penghayatan pada yang lain. Ya. Yang berikutnya, internalisasi adalah ta'allum.
mempelajari. Ya, Quran mari jangan sekedar bulan Ramadan kita hanya tadarus untuk memburu khatam saja, tapi dipelajari. Kita bisa pelajari lewat asbabun nuzulnya, maknanya, hukumnya dan lain sebagainya. Maka Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik adalah orang yang berusaha untuk mempelajari Quran lalu dia mengajarkannya. Yang berikutnya adalah at-tahfidz, menghafal. Menghafal karena cukup berat juga, maka Rasul juga memberikan imbalan yang sangat luar biasa bagi penghafal Quran. Dia diberikan purbawaseso, ya, diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelamatkan kedua orang tuanya dengan memberikan mahkota. Masya Allah. Jadi kalau kita itu punya rasa kasih, rasa sayang kepada orang tua yang melahirkan kita, membesarkan kita, kita kepingin berbalas budi. Menurut saya, balas budi yang terbaik kepada orang tua adalah, apalagi yang sudah meninggal, dengan cara kita menghafal Quran. Maka ketika kita menghafal ayat-ayat yang sudah kita hafal itu, bisa kita mohonkan kepada Allah di hari kiamat, ya Allah, ayat-ayatmu sudah kuhafal ini. Lewat ayatmu yang sudah kuhafal ini, jadikanlah wasilah, jadikanlah sarana untuk berkenan kau mengampuni dosa orang tua saya, untuk berkenan kau berikan kepada saya agar bisa memberikan mahkota kepada orang tua saya. Saya kira ini adalah balas budi yang terbaik ketika kita telah ditinggal oleh orang tua. Tidak usah putus asa, hafalkan Quran semampunya. Kalau kita rajin istiqomah menghafal Quran, sampai mati pun kita belum hafal Quran, tidak masalah. Ya, Allah tidak melihat berapa jumlah yang dihafal, tapi Allah melihat seberapa serius kita menghafal. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia mendapat pahala sesuai dengan keseriusan apa yang dia lakukan. Dan manusia berdosa juga karena perilakunya juga. Baik, itu internalisasi ya. Jadi internalisasi yang pertama qiraah, membaca. Yang kedua tartil, baca pelan sesuai dengan tajwid dan makhrajnya sambil direnungi maknanya. Yang ketiga tadabbur, penghayatan. Yang keempat ta'allum, ya, mempelajari. Yang kelima at-tahfidz, berusaha untuk menghafal. Terus berquran yang kedua adalah sosialisasi. Bagaimana Quran itu kita terlibat untuk menyampaikan Quran kepada orang lain. Ya. Untuk sosialisasi yang pertama, tabligh, menyampaikan. Balighu anni walau ayatan. Satu ayat sudah kita tahu, sampaikan kepada orang lain. Ayat ini adalah amanah, titipan dari Allah yang harus kita sampaikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW disuruh menyampaikan. Kalau Nabi tidak menyampaikan itu disebut mengkhianati amanah. Misalnya kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul, wahai Nabi Muhammad, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan Quran yang telah diturunkan dari Tuhanmu padamu itu, sampaikan. Lalu Allah menyatakan, fa illam taf'al, kalau kau tidak mau menyampaikan Quran kepada orang lain, fama ballaghta risalatahu, berarti kau telah mengkhianati amanah kerasulan yang Allah telah amanahkan padamu. Luar biasa. Rasul diancam kalau tidak mau menyampaikan Al-Quran. Tentu ancaman ini bukan hanya pada Rasul, karena Rasul telah meninggal, ya, dia wariskan kepada kita. Kita adalah pewaris, ya. Jadi kalau dalam kaidah tafsir ada ungkapan khitabun lin nabiyyi khitabun li ummatihi.
Jadi ayat yang sasarannya ditujukan pada Nabi, hakikat sasaran ayat ini juga kepada umatnya. Artinya kalau Nabi disuruh menyampaikan, ya setelah Nabi meninggal kewajiban untuk kita menyampaikan. Nah, bagaimana kalau kita memang selalu istiqomah berusaha menyampaikan Al-Quran? Allah menjamin dalam lanjutan ayat, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan melindungi kau dari niat-niat jahat umat manusia ketika Anda punya izzah, Anda punya azam ya, punya keinginan untuk menyampaikan Quran, maka yakinlah Allah akan selalu melindungi engkau. Ini jaminan. Jadi kemaksuman Nabi itu karena menyampaikan Al-Quran. Nah, kalau kita menyampaikan Quran, kita insya Allah juga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ya'simuka minan nas. Itu yang pertama. Yang kedua, dakwah. Kalau tadi tabligh, sekarang yang kedua dakwah. Dakwah itu kalau bahasa kerennya rekrutmen, mengajak, merekrut. Kalau tadi disampaikan kan, telah disampaikan orang tahu, ayo kita ajak. Yang belum berislam kita ajak Islam, yang belum ke masjid kita ajak ke masjid, gitu. Yang belum mau berjamaah untuk bersama-sama terkoordinir dalam rangka berpartisipasi, ikut andil memperjuangkan Quran, ayo ikut. Ud'u ila sabili rabbika, ajak mereka agar bisa bergabung bersama-sama menapaki jalan Tuhanmu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Faman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Adakah pernyataan-pernyataan yang lebih baik, ucapan-ucapan yang lebih baik dibanding ucapan orang yang mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah ucapan terbaik. Jadi kalau dakwah itu ada kompensasinya juga ya. Dalam hadis dikatakan man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada bimbingan Allah ila hudan, karena lahu minal ajri, dia dapat pahala sendiri. Oke, gara-gara mengajak dapat pahala. Ditambah dengan pahala semua orang yang mengikuti ajakan itu. Jadi yang mengikuti kok sampai 100 orang ikut sama-sama, lalu yang tadinya tidak mau Islam ikut Islam, tadinya tidak mau ke masjid, gara-gara melihat kita selalu ke masjid, mengajak-ajak dengan pelan, silaturahim, akhirnya dia datang ke masjid. Maka kita mendapat pahala sendiri, ditambah pahala semua orang yang mengikuti ajakan kita. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Luar biasa bonusnya ini ya. Kalau kita melakukan kebaikan dapat bonus yang banyak sekali. Seperti itu. Sama juga orang yang mengajak kepada kemaksiatan, dia dapat dosa sendiri, ditambah dosa semua orang yang ikut jalan kemaksiatan itu. Kita membuat lokalisasi WTS, terus di sana satu ada yang menumpang, 2 kamar, 3 kamar, lalu banyak, insya Allah dosanya menumpuk meskipun kita sudah mati masih ditambah terus. Namanya ada amal jariah. Amal jariah itu baik amal baik ataupun amal buruk. Jadi ada pahala jariah, dosa jariah. Ngeri juga itu. Yang ketiga, indhar, mengingatkan. Sudah didakwai, sudah dikasih tahu tabligh, tetap tidak mau, ya diingatkan. Untuk mengingatkan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Quran tahapannya banyak ya. Dimulai dari keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Meningkat lagi, wa anzir ashiratakal aqrabin, ingatkan keluarga yang dekat, family, sanak family gitu. Terus meningkat lagi, litundiro, gimana?
Litundiro umal qura waman haulaha. Ingatkan warga kota, waman haulaha, dan warga sekitar, ya. Terus meningkat lagi, litundiro kauman ma'undiro aba'uhum fahum ghafilun. Ingatkan orang yang nenek moyang mereka belum pernah dikasih peringatan. Terus meningkat lagi, litundiro qaumam ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Begitu ya. Ingatkan ya pada orang yang belum pernah sama sekali dapat wahyu, sehingga kita harus datang mencerahkan mereka. Alhamdulillah, ini merupakan kewajiban. Sehingga untuk kami di Hidayatullah ya, tidak ngumpul di gunai tembak terus, tapi dengan terbentuknya sebuah komunitas, sebuah jamaah, gitu, sebuah kepemimpinan, kita laksanakan ayat-ayat ini. Diterjunkan santri dari mulai Papua sampai ke Aceh, terus ingatan terus berquran. Ya. Setiap tahun dikirim lagi, bahkan di Gunung Tembak ini punya visi ya. Visinya adalah merekrut, mengkader, menerjunkan. Itu jadi visinya begitu ya. Kita rekrut orang masuk, terus dikader di sini, digodok, setelah itu diterjunkan ke daerah, sehingga pelan-pelan kewajiban kita berquran bisa kita laksanakan. Ketika pada zaman umat Nabi Musa, pasca Nabi Musa, itu misalnya disebutkan dalam Quran, ada orang tanya pada alim ulama, lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadidan. Kenapa kau selalu mengingatkan kaum itu selalu maksiat terus, di mana nanti Allah akan mengazab mereka? Kok masih kau ingatkan terus gitu ya? Padahal jelas mereka tidak mau tahu. Apa jawab alim ulama dalam Quran itu diabadikan? Ma'dziratan ila rabbikum wala'allahum yahtadun. Jadi menyampaikan, mengingatkan pada orang lain ya, itu adalah ma'dziratan, agar ada alasan, memberikan uzur, memberikan alasan pada saya, agar ada alasan saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ayat sudah saya sampaikan, ma'dzirah, sehingga Allah berkenan untuk mengampuni dosa saya. Baru nanti yang kedua, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa. Kalau toh tidak bertakwa, yang penting aku sudah sampaikan, sudah saya melaksanakan amanah. Itu namanya ma'dzirah. Ya. Jadi kita menyampaikan Al-Quran itu, menyampaikan dakwah itu tidak terlalu mengharap maksimal agar orang yang kita sampaikan ikut. Ya itu juga satu harapan. Tapi harapan itu hanyalah Allah. Mudah-mudahan dengan saya sampaikan mereka mau sadar. Tapi inti daripada landasan utama, penyebab utama untuk kita sampaikan ayat pada orang lain adalah ma'dzirah. Sebagai alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai hujah di hadapan Allah bahwa saya telah menyampaikan Quran. Karena Quran itu punya dua sikap kepada kita. Sikap Quran pada kita ada dua. Yang pertama hujatun laka, yang kedua hujatun alaika. Nah, yang hujatun laka adalah Quran membela kita, hujatun alaika adalah Quran menuntut kita. Jadi Quran itu luar biasa. Ini memang kayak benda mati seperti ini. Tapi tidak, dia firman. Yang benda mati mungkin kertasnya, tapi nilai-nilainya adalah firman. Dan firman itu luar biasa di sini. Allah katakan ya. Sehingga kita dalam berdoa itu waj'alhu li hujatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan Quran itu li hujatan li, membela saya. Dalam hadis lain dikatakan wal Qur'anu hujatun laka au alaika.
Quran itu bisa membela kamu atau bisa justru menjerumuskan kamu, menuntut kamu untuk dimasukkan ke neraka. Nah, salah satu cara agar Quran bisa membela kita adalah kita sampaikan Quran. Sehingga Nabi ketika telah menyampaikan Quran, Nabi bertanya pada sahabat, "Ala hal qad balaghtu?" Wahai para sahabat, aku tanya pada kalian, apa sudah saya sampaikan ajaran ini, ayat ini? Mereka biasa menjawab, qalu bala. Betul ya Rasul, sudah kami dengar. Sudah kami dengar Anda sudah menyampaikan. Oke ya, jadi seperti itu. Ma'dziratan ila rabbikum wala'alahum yahtadun. Itu yang kedua, sosialisasi. Jadi sosialisasi yang pertama adalah apa tadi? Tabligh. Yang kedua dakwah. Yang ketiga indzar. Nanti yang keempat taklim ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nanti kalau orang-orang Rabbani, orang yang hidup bertuhan dengan baik, Rabbaniyin, itu persyaratannya ada dua. Kunu Rabbaniyin, jadilah kau kaum Rabbani. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya, ketika kamu semua selalu tu'allimun, selalu mengajarkan kitab. Kita upayakan ajarkan Quran terus ya. Wa bima kuntum tadrusun, selalu juga mentadrus, mempelajari. Ya, jadi Rabbaniyin adalah kaum Rabbaniyin adalah kaum yang selalu mengajarkan Quran dan mempelajari Quran. Baik, sekarang yang ketiga adalah aplikasi. Kalau kita sudah paham Quran, internalisasi, sudah sosialisasi, tetapi kita tidak mengaplikasikan, tidak mengimplementasikan, tidak mempraktekkan, maka kita masih tergolong orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita faham ayat tentang zakat, faham ayat tentang sholat, bahkan menyampaikan menjadi guru di madrasah, guru agama, tapi kita sendiri tidak sholat jamaah, tidak berpuasa, tidak zakat, maka Allah sangat murka. Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Sangat besar murkanya di sisi Allah ya. Jika kau sudah mengamal, sudah kau sampaikan, sudah kau ucapkan, tapi kau tidak mempraktekkan. Nah, praktek pelaksanaan Quran baik secara individual, nanti secara keluarga ya, untuk kami di Hidayatullah itu yang paling efektif praktek secara komprehensif adalah membuat lingkungan, membuat kampus lingkungan di mana warga masyarakatnya komitmen untuk melaksanakan Quran, itu merupakan kekuatan luar biasa. Kalau Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, baru Nabi diangkat di Madinah itu menjadi kepala pemerintahan, penguasa, maka beliau mempraktekkan Quran di wilayah yang sudah merdeka untuk Quran itu. Nah, wilayah yang warganya menjadikan Quran sebagai konun, menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, maka wilayah itu disebut haram. Wilayah itu adalah wilayah yang terhormat. Pada zaman Nabi hanya 2 kota yang berhasil diquranisir. Yang pertama Madinah, terus setelah itu Fathu Mekah. Jadi Mekah yang tadinya kafir, ketika Fathu Mekah, ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, penduduk Makkah juga berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka Makkah dan Madinah, 2 kota ini dijadikan Quran sebagai pedoman bermasyarakat. Maka 2 kota itu disebut Haramain, wilayah yang haram, wilayah yang terhormat. Insya Allah kalau kita punya wilayah seberapapun luasnya, punya penduduk seberapapun jumlahnya, di mana wilayah dan penduduk itu berquran, itu juga haram. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura, sekiranya ahlun penduduk warga, qura wilayah,
Ada qura, ada wilayah, ada ahlun penduduk ya. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, artinya mengaplikasikan Quran. Penduduk di atas sebuah wilayah mengaplikasikan Quran. La fatahna alaihim barokat minas sama wal ard. Kami buka untuk mereka berkah dari langit dan bumi. Itulah wilayah yang berberkah, penduduknya berberkah karena apa? Berquran. Begitu. Walakin kadzabu, tapi kalau penduduk di atas wilayah itu mendustakan Quran, menganggap Quran sebagai hoax, sebagai berita bohong, sehingga tidak dipraktekkan, tidak diamalkan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah mengancam akan menghancurkan mereka. Baik, ya, itu praktek. Nah, jadi kalau kita lihat pada zaman Nabi Ibrahim hanya 3 orang, Hajar, Ibrahim, Ismail, menempati wilayah namanya apa? Mekah, yang waktu itu hanya ya sekitar fondasi Ka'bah. Baik, wilayahnya sekitar fondasi Ka'bah, penduduknya 3 orang, tapi karena mengikuti ajaran Allah berberkah terus, berkembang terus. Ashabul Kahfi, wilayahnya hanya goa, penduduknya hanya 7 ditambah seekor anjing. Tapi dalam rangka melaksanakan ajaran Allah, walaupun ajaran yang dilakukan di gua itu adalah tidur. Mereka tidur selama 309 tahun. Tapi tidur yang berberkah karena melaksanakan ajaran Allah. Akhirnya terus begitu mereka telah meninggal ya, pelan-pelan areal berikutnya menjadi areal yang tersinari berkah. Jadi dia berkah itu akan selalu menekan gitu ya, akan ekspansif sifatnya. Kalau pribadi berberkah, nanti akan berkah itu akan menular pada sekitarnya. Masyarakat berberkah, wilayah berberkah akan menular terus begitu. Luar biasa yang namanya kebaikan ini. Menular. Nabi Muhammad 1 orang mulai 2-3 orang, Abu Bakar, Khadijah, Ali, Umar gitu ya. Lalu pelan-pelan membesar, hijrah ke Madinah berberkah lagi, semakin lama berkembang. Ini luar biasa, orang kalau sudah berberkah itu dia akan selalu menularkan berkahnya terus setiap saat. Berikutnya ekspansi. Nabi setelah mengaplikasikan Quran di Madinah, dia ngirim surat lewat sahabat ke raja-raja Persia, Romawi, dikasih surat semua. Untuk apa? Untuk bersama-sama ikut ajaran Allah. Ada yang menolak, ya, ada yang menerima, macam-macam. Ya, pokoknya upaya untuk ekspansi. Terakhir, proteksi. Ketika 4 hal ini sudah dilaksanakan, gitu, maka diproteksi. Diserang pada perang Badar, dipertahankan. Meskipun umat Islam waktu itu hanya 300 orang, tapi dalam rangka memproteksi wilayah Madinah yang telah berberkah tadi, maka Allah turunkan 1000 personil malaikat. Ittastaghisuna rabbakum, ketika kamu diserang dalam perang Badar dan kamu semua wahai Muhammad dan para sahabat panik, lalu kau semua langsung mohon pada Allah, istighosah. Fastajaba lakum, lalu aku ijabahi istighosah Anda. Anni mumittukum bi alfim minal malaikah, kami turunkan 1000 personil malaikat murdifin. Akhirnya Nabi dengan para sahabat, Nabi 300 orang, itu dengan sahabatnya, tambah malaikat 1000 orang. Malaikat adalah ghiladzun syidadun, besar, bengis, kejam, sehingga orang kafir menjadi ketakutan karena melihat orang Islam 2 kali lipat. Ya raunahum mislaihim ro'yal ain. Orang kafir Mekah melihat orang Islam 2 kali lipat dengan pandangan mata. Wa qadzafa fi qulubihim riba. Akhirnya orang kafir pun ketakutan luar biasa.